مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang semakin modern dan semakin canggih niki, HP sekarang tidak hanya dimiliki oleh orang dewasa, bahkan anak-anak niki lah masih ceketan main HP makin kanak-kanak. Perlu menjadi himbauan kita bersama bahwa handphone yang ada di tangan kita masing-masing ini akan dapat mendatangkan manfaat yang besar bila kita gunakan untuk kebaikan, dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan atau bisa kita hasilkan dengan handphone yang ada di tangan kita. Namun demikian, bila kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka akan sangat cepat menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Mungkin namanya HP. Dan di zaman modern ini sering sekali kita menjadi lalai dan bahkan hilang spiritual kita, semangat kita, wabil khusus dalam beragama atau mendoakan orang lain. Kadang HP memang bisa mendekatkan yang jauh, tapi pun kadang HP juga bisa menjauhkan yang dekat. Yang jauh di sana bisa kita telepon terasa dekat, bisa video call terasa dekat. Kadang yang dekat di sekitar kita, dia ngobrol, kita asik pegang HP. Kita diajakin berbicara, kita asik dengan HP. Kumpul keluarga, semua megang HP. Makan bersama, semua sekarang megang HP. Akhir yang dekat terasa jauh dengan HP. Dan keganjalan-keganjalan yang sering terjadi di HP, terutama di media-media sosial, selain tayangan-tayangan yang kurang pantas untuk ditonton, sering sekali kita lupa mendoakan saudara kita ketika ada yang menyebarkan berita duka. Ini sering sekali di grup berita duka, ini ada yang meninggal dunia, fulan bin fulan dan sebagainya. Makin jari si stiker inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kirim stiker. Al-Fatihah jari si stiker Al-Fatihah kirim. Tidak lagi dia benar-benar mendoakan, ya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Jarang. Sering kami ingatkan, saat ada berita duka, entah berita duka meninggal dunia termasuk yang sakit juga, ada info keluarga sakit mohon doanya, kita hanya bilang semoga lekas sembuh, amin 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 amin. Yang lain di bawahnya amin 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 saja tanpa membaca apa bunyi doanya. Sedangkan sebagaimana Islam mengajarkan kepada kita, ada yang sakit kita jenguk, ada yang sakit kita doakan. Kita doakan, ada yang sakit bacakan Al-Fatihah, bacakan betul Al-Fatihah. Termasuk ada yang meninggal dunia, doakan husnul khotimah, bacakan Al-Fatihah, kirimkan Al-Fatihah. Makin jari si stiker tulisan terima kasih, macam-macam, la ilaha illallah. Saking modern, akhir tertinggal kita dari orang-orang yang memang jauh dari HP. Orang-orang yang jauh dari HP, mereka masih menggenggam budaya Islam yang kuat. Rajin hadir pengajian, rajin ziarah kubur, rajin ziarah orang sakit, mendoakan, zikir tahlil doa. Mungkin di beberapa tempat zikir-zikir sebelum zikir mulai HP doang tegal. Bahkan kan zikir masih HP. Si saking modern. Maka mengingatkan untuk kita semua, mari sama-sama kita bijak dalam menggunakan media, handphone genggam yang ada di tangan kita, termasuk ingatkan kepada anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita yang ada di sekitar kita, jangan sampai HP ini menjadi lahwun, alat yang melalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah terkait tentang kita di salat berjamaah. Mungkin kami ingin ingatkan kepada kita semua, dalam salat berjamaah ada imam dan ada makmum.
Nah, niki salah satu syarat jamaah, ada imam ada makmum. Andin mesa aja andin berjamaah niki. Harus ada imam, harus ada makmum. Makmum mengikuti imam. Nggih. Makmum harus mengikuti imam. Ketika makmum tidak mengikuti imam, maka gugurlah jamaah yang dia lakukan. Imam sujud sedangkan makmum baru sujud. Nggih. Imam berdiri, baru makmum berdiri. Ini jangan sampai imam belum sujud tapi makmum sudah sujud. Nah, ini mendahului imam. Maka mendahului imam gugur pahala berjamaah yang dia lakukan. Nah, termasuk dalam melafazkan amin. Termasuk dalam melafazkan amin. Memang di masjid kita alhamdulillah rame anak-anak kita naik masjid. Kadang imam dirman selesai waladhdallin, dirman sampai nun, baru li saja nih, belum lin. Nah, belum selesai sampai titik li bejulun amin. Kanak suara dari mudi amin. Lagu arak suara dengan toa masih milu kena amin. Nah, ini imam belum selesai Al-Fatihah tapi makmum sudah membaca amin, maka niki bagian dari mendahului imam. Nggih. Andin sak kanak bejulu kena amin sang masih temaapan karena anak niki masih ghairu mukallaf, nggih, belum dibebankan oleh syariat niki anak, tapi tetap harus diajarkan dendet kena amin sebelum imam selesai waladhdallin niki. Ini sering terjadi, tidak hanya di tempat kita, di masjid-masjid lain pun sering seperti itu. Memang alasannya kanak luwe Pak Ustadz, kanak doang kena amin. Tapi nyatanya yang kita dengar ada suara orang dewasa pun ikut mengucapkan amin di situ. Kita belajar kembali mengingat tentang bab solat yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Makmum hanya jahar pada ucapan amin. Imam menjaharkan bacaan atau mengeraskan bacaan saat sholat subuh, maghrib dan isya di 2 rakaat pertama. Kalau subuh memang 2 rakaat seluruhnya. Di 2 rakaat pertama, makmum tidak boleh mengeraskan suara. Makmum baca sir kecuali membaca amin. Dan makmum membaca amin berbarengan dengan aminnya imam. Niki yang diajarkan. Bareng amin dengan bareng imam niki. Aminnya makmum berbarengan dengan aminnya imam di situ. Bukan mendahului, bukan juga jauh di belakangnya, bukan imam amin baru makmum amin. Tidak. Bareng kompak niki. Begitu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, serentak aminnya. Jangan mendahului imam. Ketika makmum mendahului imam, maka gugurlah pahala berjamaah yang dilakukan oleh makmum. Nah, ini mengingatkan untuk kita semua. Lebih-lebih ini akan fatal ketika itu terjadi saat sholat Jumat. Kenapa fatal? Karena dalam sholat berjamaah, kalau itu sholat maghrib misalkan, sholat maghrib makmum mendahului imam, gugur pahala berjamaahnya, namun masih berpotensi untuk dapat melaksanakan sholat maghrib. Kalau sholat Jumat, gugur berjamaah Jumatnya, tidak bisa untuk melaksanakan sholat Jumat sendiri. Nah, ini bedanya di situ. Maka perlu perhatian kita bersama. Andai itu anak-anak kita, maka kita ajarkan anak-anak kita. Kalau itu orang dewasa, maka sekarang kita rubah kebiasaan ini. Kadang yang jadi makmum pun dendet milu-miluan cok kanak kena amin, ikut kita kena amin. Nah, ini berarti tidak fokus dalam sholatnya. Sebagaimana kita diajarkan bahwa saat sedang sholat, hati dan pikiran fokus. Hati dan pikiran kita fokus. Jadi imam baca Al-Fatihah, begitu imam baca Al-Fatihah, renungkan setiap lafaz ayat yang dibaca oleh imam. Imam baca Fatihah, makmum merenung. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hadis disebutkan ketika ada hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah sangat berkesan
Allah katakan, oh hambaku sedang memujiku, kata Allah. Nah, itu kalau kita tanamkan dalam hati kita, imam baca alhamdulillahirabbil alamin, hati kita mengatakan segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Sampai selesai itu khusyuk kita solatnya insya Allah. Walaupun ada 1-2 gangguan, kembali kita khusyuk dalam solat. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita masih di Al-Qaul fi Adabis Suhbah, bagaimana cara kita bermuamalah atau apa unit bahasa niki, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan yang harus kita jalani antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi sedikit. Wa adabuha ilan qala Imam Al-Ghazali rahimahullah nafa'allahu bi wa bi ghaziri ulumi fid dharain ad-dunya wal akhirah. Itraqut tarfi, yang pertama adalah menundukkan kepala. Menundukkan kepala, menundukkan pandangan. Ini yang pertama. Jadi seakan-akan Allah ingin, Imam Ghazali ingin katakan, saat engkau berjalan di atas muka bumi, jangan engkau menjalan mendongak. Saat engkau berada di atas muka buminya Allah, jangan engkau sekali-kali merasa angkuh dan sombong. Niki mengangkat kepala. Bahkan saat sedang sholat juga niki kaitan dengan sholat. Saat sedang sholat makruh kita angkat kepala kita niki. Makruh kita angkat pandangan kita ke atas niki makruh. Timan sali atas ada tulisan kaligrafi misalnya, atau ada tulisan-tulisan apa yang di atas niki makruh niki. Nah, sholat kita tundukkan kepala. Saat berdiri, saat ruku, pandangan kita ke tempat sujud kita. Saat duduk, posisi duduk tahiyat, duduk antara 2 sujud, pandangan kita mentoknya adalah sampai dengan jari kita. Nah, ini diajarkan kita. Kalau saat berdiri dan ruku, pandangan kita ke tempat sujud. Tentu saat sujud pun juga tetap pandangan kita harus terbuka mata niki ke arah tempat sujud niki, ketutup niki kalau sujud. Tapi saat sedang duduk, agak pendek pandangan kita, bukan lagi ke arah tempat sujud, tapi ke arah tangan kita. Sampai batas asobi, sampai batas tangan kita. Andai tahiyat, maka ujung jari nikilah batas pandangan kita. Nah, ke orang yang sholatnya khusyuk, orang yang sholatnya khusyuk dan benar-benar sesuai dengan ajaran, dia tidak sibuk lihat kiri kanan. Ini arah dengan yang ruku, lah putih nain aku det nain batur runin. Mun serius nain ni, mun bandingan nain ni det nain batur, bawa andang ruku. Pas ke tahiyat, iman batur mun kita muter-muter runin. Kanggut muter-muter, hayang muter-muter no arah dengan nyekek sembahyang mu kita. La ilaha illallah. Nyeken sembahyang mun kita iman dengan. Iman batur ha sembahyang lek sedih. Nah, ini berarti kan fokus kehusyuan dalam sholat berkurang. Ya, maka selain sekalipun di luar sholat, dalam kita berjalan di atas muka buminya Allah, nunduk kita. Tundukkan pandangan, tundukkan pandangan, tundukkan kepala. Tundukkan pandangan tidak hanya kepada hal yang haram. Tidak hanya kepada hal yang haram, bahkan hal yang mubah pun, terhadap hal yang mubah pun juga batasi pandangan kita. Bukan tidak boleh, tapi batasi, khawatir hati ini terlalu cinta kepada dunia. Arah mobil solah liwat, tundukkan pandangan kita. Jangan sampai harus beli doang, harus kebedue doang mobil. Akhir semangatnya hanya untuk mengejar dunia saja. Ini diajarkan kita. Bukan berarti tidak boleh, tapi itulah cara agar kita benar-benar berjalan di muka bumi ini dengan khusyuk dan tawadhu, ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau memang Allah rizkikan mobil itu milik kita, bersyukur, tidak jadi sombong nantinya. Ini yang pertama. Yang kedua, jam'ul hammi, mengumpulkan semangat, bersemangat ketika menjumpai Allah dalam bentuk ibadah. Masuk bulan puasa, senang kita. Tiba waktu sholat, senang kita. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, semangat. Di mana ada
pengajian hadir kita. Ada peringatan Maulid Nabi, menjunjung tinggi agama Allah, menyanjung baginda Nabi, mencontoh perilaku beliau, hadir kita. Nah, ini semangat. Wa dawamus samti, yang ketiga adalah membiasakan diri untuk diam, tidak banyak berbicara. Wa sukunul jawarih, menenangkan seluruh anggota tubuh, tidak banyak melakukan gerakan-gerakan, kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Okay. Inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Tidak bermanfaat baginya di dunia pun juga di akhirat. Okay. Ini sukunul jawarih. Wa mubadaratul amri, bergegas untuk menghadiri perintah Allah atau bergegas untuk berjumpa dengan perintah-perintah Allah, melakukan perintah Allah. Wajtinabun nahyi atau an-nawahi, meninggalkan segala bentuk maksiat, meninggalkan segala bentuk larangan-larangan. Wa qillatul i'tiradi 'alal qadari, tidak terlalu banyak protes terhadap takdir yang Allah tetapkan, tidak banyak mengeluh, tidak banyak protes, tidak banyak bertanya terhadap takdir yang Allah sudah tetapkan, yang sudah terjadi. Andai tican sakit, nikmati sakitnya. Andai tican bangkrut, sudahlah nikmati bangkrutnya, karena itu sudah terjadi dan sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, ini harus kita ridho. Okay. Harus ridho. Maka di dalam sebuah hadis kursi kalau tidak salah, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i wa lam yarda bi qada'i falyattakhidh rabban siwa'i," kata Allah. Siapa saja yang tidak bersyukur atas nikmatku, tidak sabar atas segala musibah, tidak ridho terhadap semua ketentuanku, falyattakhidh rabban siwa'i, silahkan cari Tuhan selain aku. Lah, sindiran Allah nih. Kalau tidak bisa syukur atas nikmat apa adanya yang diberikan, tidak bisa sabar menahan ujian dan cobaan yang terjadi, tidak ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan, yang telah ditetapkan kepada dirinya, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Wa dawamu dzikri, selalu berzikir, selalu zikir, ingat Allah. Setiap hembusan nafas kita ini harus diisi dengan zikir, harus diisi dengan zikir. Namun pemahaman zikir ini tidak terbatas dengan subhanallah saja, atau alhamdulillah saja, atau Allahu akbar saja. Segala macam bentuk yang mendekatkan diri kita kepada Allah niki bagian daripada zikir. Tiang pelungguh berangkat ke pasar, berjualan di pasar, niat mencari nafkah untuk anak istri di rumah karena Allah, maka ini bagian daripada mengingat. Maka orang yang seperti itu, jualannya dia tidak akan pernah curang. Ketika berdagang dia tidak akan pernah menipu orang. Yang mengajar pun mengajarnya karena Allah. Nah, ini selalu berzikir kepada Allah. Wa mulazamatul fikri, dan terus berfikir akan ciptaan-ciptaan Allah, berfikir akan keesaan Allah, keagungan Allah, bukan berfikir tentang Allah. Ada orang-orang yang sibuk mempertanyakan tentang Allah, sedangkan kita tidak diminta dan tidak boleh bertanya tentang Allah. Ada yang mengatakan, Ustaz, katanya Allah itu di atas arasnya, katanya Allah itu memiliki singgasana di sana di arasnya. Berarti Allah punya singgasana, berarti Allah di atas. Terus bagaimana Allah bisa melihat kita semua? Bagaimana Allah mengawasi? Macam. Tugas kita tidak untuk mempertanyakan bagaimana Allah, tapi berfikir tentang apa yang Allah ciptakan untuk kita nih. Siang malam silih berganti nih. Kalau bukan Allah yang mengatur, tidak ada yang bisa. Pohon-pohon yang tumbuh. Ini bahkan penciptaan manusia, hidung kita dijadikan seperti ini. Lubangnya menghadap ke bawah nih. Luar biasa. Andai lubangnya hadap atas, nyala tujan.
Tamu doang airnya ke. Mata kita didesain sedemikian rupa, memiliki air agar saat kita berkedip tidak seret dan mandek. Ada airnya di situ. Dan sebagainya. Ini kita pikirkan sehingga bertambah keimanan kita. Banyak ilmuwan-ilmuwan di luar sana yang memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang dulunya tidak beriman, setelah memikirkan tentang ciptaan Allah akhirnya beriman kepada Allah. Bukan memikirkan tentang seperti apa Allah, tapi luar biasa maha suci Allah dengan segala ciptaan-ciptaannya. Wa itharul haqqi 'alal batili, mengedepankan yang hak meninggalkan yang batil. Ini harus mengedepankan yang hak meninggalkan yang batin. Di antara adab kita di hadapan Allah, Allah Maha tahu segalanya, Allah Maha melihat segalanya. Maka ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, yang hak dengan yang batil, dengan tegas kita harus pilih yang hak, yang benar nih, dengan tegas. Namun sekarang la ilaha illallah, yang hak yang batil abu-abu mungkin. Ketika yang hak dan yang batil bertemu, namun yang batil ini mendatangkan keuntungan yang besar kepada kita, lah mikir-mikir kita untuk meninggalkan yang batil. Saat ini misalkan ada orang nemu uang di jalan, orang tidak dikenal nemu uang di jalan 5.000, diserahkanlah kepada takmir masjid yang di depan ini. Pak takmir nih arah mau kepeng parkiran 5.000. Oh nggih, makasih banyak. Biasa, pasti tidak mungkin akan masuk kantong nih. Dia tahu bahwa uang itu bukan miliknya. Oh, dia tempelkanlah dia di pengumuman sebagainya. Kalau sudah lama dia masukkan ke kotak amal dan sebagainya misalkan. Ini kalau tidak terlalu menguntungkan bagi dirinya. Andin koper risin ratusan juta, yang menemukan uang ini orang jujur, diserahkan ke takmir masjid. Arak dait koper nih. Ini ruan kepeng. Ratusan juta isi, serahkan ke bapak takmir, celingak-celinguk pak takmir, darah CCTV ini. Nah, berat ini berat. Di mana mungkin dia sedang butuh uang untuk pengobatan anaknya atau untuk persalinan istrinya yang sedang hamil. Dilema pasti ini. Tapi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, orang-orang yang beradab dengan Allah dengan sebaik-baik adab, tentu dia akan mengedepankan yang hak dan meninggalkan yang batil. Dia sadar ratusan juta ini adalah uang orang lain, bukan uang saya. Dititipkan ke saya, maka harus diumumkan, harus diberitahukan, disimpan baik-baik. Tidak boleh digunakan sembarang, tidak boleh digunakan sepeser pun tidak boleh. Ini kalau orang benar-benar beradab. Tapi sulit sekarang kita temukan karena semua adalah sesuai dengan kepentingan. Kalau ada kepentingan untuk dirinya, bermanfaat untuk dirinya, semuanya bisa berubah menjadi abu-abu. Na'udzubillah. Inni haramtu zulma ala nafsi, kata baginda Nabi. Aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, maka janganlah kalian berlaku zalim. Janganlah kalian zalim. Jangan sekali-kali kita zalim. Wal ya'su minal khalqi atau wal iyasu minal khalqi, putuskan harapan ekspektasi terhadap manusia. Nah, ini. Kalau kita berharap bergantung kepada Allah, Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung, maka putuskan gantungan-gantungan kita kepada manusia. Kalau Allah tempat kita bersandar, maka hilangkan sandaran-sandaran kita kepada manusia. Jangan sampai kita terlalu berharap kepada manusia, karena dampaknya pasti akan kecewa. Terlalu besar harapan kepada manusia, kecewa. Kalau kita besar harapan kepada Allah, kita tidak punya ekspektasi tinggi kepada manusia, karena sama kita derajatnya. Contoh misal, kita sebagai ketua RT atau sebagai kepala lingkungan misalkan, sebagai kepala lingkungan di tempat kita, ada orang jalan depan kita, orang yang tidak kita kenal dan dia tidak tahu kita tidak tahu dia. Dia jalan depan kita, tidak menyapa, tidak ucap salam, biasa saja. Saya tidak kenal dia, dia tidak kenal saya. Tidak ada manfaat apa, tidak ada harapan untuk dapat salam dari dia atau untuk disapa, tidak ada harapan. Biasa.
Tapi begitu ada masyarakat kita lewat, kebetulan masyarakat niki girak tulungun. Masyarakat ini banyak masalah, kita selesaikan, kita bantu masyarakat ini. Terus dia lewat depan kita, sama dengan orang tadi, ndien nyapa, ndien bersalam, assalamualaikum Pak Kalik, liwat biasa. Kalau kita sebagai orang yang al-iyasu minal khalqi, perasaan kita biasa saja, oh mungkin dia tidak lihat, oh mungkin dia sedang buru-buru niki. Tapi kalau kita masih menggantungkan harapan, berharap kita dapat salamnya atau berharap kita dihormati, disapa, lah kesombong jadi manusia dengan ini. Kesombong jadi manusia dengan ini. Dincar betabi liwat, dincar bersalam, dincar nyapa. Padahal Allah tolong, padahal kecewa akhirnya karena terlalu besar harapan sama manusia. Termasuk orang tua, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, bapak-bapak dan ibu-ibu mendidik anak di waktu kecil atau mendidik anak, kalau harapannya mendidik anak adalah kelak ketika dewasa dia menjaga kita, dia memberikan uangnya ke kita, dia mengurus kita, maka niki salah. Kenapa salah? Karena mendidik anak niki harus karena Allah, bukan untuk mendapat balasan. Kalau mendidik anak untuk agar nanti anak kalau sudah dewasa dia kerja, dia kasih kita gajinya, ternyata saat dia kerja dia tidak ngasih kita gajinya, kita kecewa. Lelah doang rungu nani ja ye entam dem cara bengke manga dem cara runguk dem cara urus gua nih. Akhir kecewa. Serahkan semua sama Allah. Ini diajarkan kita gitu. Maka ketika mendidik anak niatnya karena Allah, pasti nanti balasan ada di sini, ada balasannya pasti di situ. Serahkan sama Allah, maka hati kita lebih tenang. Sama sebagai anak, berbakti kepada kedua orang tua wajib. Maka bakti kepada kedua orang tua landasannya adalah karena Allah, bukan karena dulu orang tua telah mendidik saya dengan baik. Orang tua telah mendidik saya dengan baik, berarti saya sekarang harus menjaga orang tua saya dengan baik. Ini salah sebagai anak. Bagaimana ketika orang tua tidak mendidik anak dengan baik? Apakah itu membolehkan anak untuk durhaka sama orang tua? Tetap tidak boleh. Berarti bukan karena pendidikan orang tua yang baik atau yang buruk membuat anak harus berbakti atau tidak. Tetapi karena perintah Allah lah anak harus berbakti sama orang tua. Maka orang tua mau mendidik dengan baik atau mungkin dulu kita mendapatkan pendidikan kurang baik dari orang tua kita, tetap sebagai anak wajib berbakti sama orang tua. Maka anak berbakti kepada kedua orang tuanya adalah karena perintah Allah. Orang tua mendidik anak dengan baik adalah karena perintah Allah. Maka hilang ekspektasi tinggi kita. Hilang ekspektasi tinggi kita kepada manusia. Hilang, putuskan harapan-harapan besar kita di hadapan manusia. Karena itu hanya akan menimbulkan kekecewaan di hati kita. Ini yang diajarkan. Oh berat memang nih, maka harus dilatih pelan-pelan. Wal khudu'u tahtal haibah. Tunduk kita di hadapan keagungan keesaan Allah. Tunduk kita di hadapan atau di bawah daripada singgasananya Allah, kemewahan Allah, haibah, wibawa Allah, ini tunduk kita, yang mengartikan bahwa kita tidak boleh sombong. Sebesar-besar apa pangkat jabatan kita, tidak boleh sombong. Allah memiliki haibah, wibawa yang tinggi, tidak akan bisa dilampaui oleh manusia. Walingkisaru tahtal haya, merasa hancur dan malu kita, selalu merasa hancur dan malu kepada Allah. Selalu merasa hancur dan malu, hati kita hancur, merasa kita malu di hadapan Allah. Malu kenapa? Malu Allah kasih kita mata, tapi mata jarang dipakai buat baca Quran. Malu Allah kasih kita lisan, tapi lisan tidak pernah berzikir. Malu kita dikasih kaki yang sehat untuk melangkah, bahkan bisa tektok naik gunung Renjani, bukit-bukit di Sembalun tektok kita bisa,
Untuk naik masjidnya Allah susah, malu kita. Malu Allah kasih kita rizki yang berlimpah, tapi sekedar untuk masukkan ke kotak amal masjid tidak ada. Sekedar untuk sodakoh, infak ke anak-anak yatim pun tidak ada. Malu. Harus selalu merasa malu. Jangan sampai kita merasa puas, jangan kita merasa bangga. Akhirnya nanti timbul sifat ujub, timbul sifat takabur. Maka harus tanamkan kita merasa malu. Tapi saya merasa rajin ibadah, harus tetap malu. Wah, sholat saya masih gini-gini saja. Enggak, fardu doang. Lebih-lebihin qobliyah ba'diyah. Ini pun jarang. Duha jarang, tahajud jarang. Malu kita. Nah ini. Maka diantara salah satu adab kepada Allah, al-inkisaru tahtal haya, hati kita hancur karena kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Bukan malu di tahu ndak sholat, bukan malu di tahu terlambat puasa, terlambat sholatnya, terlambat datang ke masjid, bukan malu itu. Malunya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Wasukunu an hiyalil kasbi siqatan bid-dhaman. Hati merasa tenang, hati merasa santai ketika berusaha dan bekerja mencari nafkah di dunia, thiqatan bid-dhaman, karena percaya bahwa rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak merasa khawatir. Sama-sama berjualan, jual martabak, pada dagangan martabak terang bulan. Kebetulan di malam itu saudara kita yang jual di sebelah kita lebih laris dan lebih rame. Habis dagangan kita sedangkan dagangan dia sedangkan dagangan kita masih banyak. Kalau kita benar-benar beriman, beradab di hadapan Allah, kita tidak ada merasa kecewa. Kita juga tidak ada merasa iri dengan yang di samping. Thiqatan bid-dhaman tadi, yakin, percaya bahwa memang rizkinya sudah diatur. Mungkin malam ini rizkinya dia, bisa jadi besok malam rizki saya. Akhirnya dia tetap semangat bekerja, tetap semangat beraktivitas. Yang kerja di kantor, yang kerja di sekolah, yang kerja di pasar, yang kerja jadi nelayan, mungkin sekarang pergi ke laut, pulang kosong, jaring tidak ada, ikan sama sekali. Tidak pernah merasa kecewa, yakin, oh mungkin bukan hari saya, mungkin hari ini bukan rezeki saya, Allah tetapkan mungkin besok rezeki saya. Percaya sama Allah. Nah, orang yang benar-benar beriman sama Allah, dia akan percaya, sehingga dia tidak perlu sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Makin banyak orang yang katakan, saya mau kerja di situ tapi syaratnya harus buka jilbab. Ya udahlah, daripada saya tidak dapat kerja, daripada saya tidak dapat rezeki, daripada saya tidak dapat uang, tidak dapat penghasilan, tidak apa-apalah, akhir buka jilbab, akhir pakai pakaian yang terbuka auratnya hanya untuk mendapatkan nikah. Sedangkan itu hal yang diharamkan. Cukup yakin percaya, yakin percaya sama Allah, gunakan jalan yang lurus, Allah pasti kasih rezekinya, sudah ditetapkan rezekinya. Wattawakkul ala fadlillahi ta'ala ma'rifatan bihusnil ikhtiyar, dan bertawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah, ala fadlillahi ta'ala, atas segala karunia-karunia Allah, rizki-rizki yang Allah tetapkan, ma'rifatan bihusnil ikhtiyar, yang dibarengi dengan husnul ikhtiyar, ikhtiar yang baik dari kita, dibarengi dengan ikhtiar usaha yang baik. Jangan usahanya usaha yang tidak baik atau yang sampai berbuat maksiat. Wa hadza kulluhu yanbaghi an yakuna syi'araka fi jami'i lailika wa naharika. Nah, inilah yang harus menjadi syiar kita, yang harus ada dalam diri kita, fi lailika, fi jami'i lailika wa naharika, di sepanjang hari, kita katakan sepanjang malam dan sepanjang siang kita, atau sepanjang hari kita. Adab-adab ini harus ada, melekat dalam hati kita, mulai dari kita menundukkan pandangan, kita jaga lisan, tidak terlalu banyak bicara, kita selalu berzikir, berfikir juga dengan ciptaan Allah, kita yakin Allah memberikan kita rizki, kita ikhtiar dengan ikhtiar yang baik.
Semua ini menjadi syiar kita dalam keseharian kita. Susah apa Ustadz? Pelan-pelan. Coba dari awal. Oh, yang pertama suruh tundukkan pandangan, tundukkan kepala. Coba mulai besok kita rajin-rajin menundukkan pandangan, tundukkan kepala. Sebesar apapun jabatan kita, nunduk kita tetap, tawadhu kita. Sudah bisa lewat yang ini, naik lagi tingkatannya, naik lagi. Satu-satu kita coba. Dan ini terus setiap hari kita coba. Fa innaha adabus suhbati ma'a sahibin la yufarikuka. Itulah adab yang seharusnya kita lakukan, adab yang seharusnya kita jalani kepada zat yang tidak pernah meninggalkan kita. Di sini sebutnya ma'asahibin, kepada teman yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, maksudnya ya Allah. Allah tidak akan meninggalkan kita. Wal khalqu kulluhum yufariqunaka, karena manusia, makhluk itu seluruhnya pasti akan meninggalkan kita. Mungkin kita katakan, istri saya tidak pernah ninggalin saya. Itu saat tidur kita. Kalau kita saat bekerja, kita tinggal istri kita. Saat kita berusaha, kita tinggal istri kita. Orang tua saya tidak pernah ninggalin saya tidak pernah ninggalin orang tua saya. Yaitu saat kita masih kecil. Saat kita dewasa, bahkan tidur pun sudah berpisah dengan orang tua kita. Maka tidak ada manusia yang benar-benar menemani kita dan tidak pernah berpisah dengan kita, tidak ada. Tidak ada satupun, tidak ada. Yang hanya menemani kita adalah Allah Subhanahu wa taala fi ba'di awqatika. Di setiap waktu kita. Manusia di beberapa waktu pasti akan meninggalkan kita, sedangkan Allah di setiap waktu Allah selalu menemani kita. Allahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjut lagi masih dalam bab muamalah, bagaimana kita berkomunikasi, adab-adab kepada sesama. Ini pertama adalah adab kepada Allah, yang akan dilanjutkan nanti adab sebagai orang alim, orang yang dicontoh kepada anak-anak muridnya atau kepada anak-anaknya di rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan tiang pelungguh tetap sehat walafiat, diberikan kemurahan rezeki, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan tetap diberikan kesempatan untuk sama-sama kita bisa hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا موافقا حسنا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.